Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, kali ini gue mau disclaimer dulu. Apa yang aku bahas kali ini mungkin ada part beberapa yang sangat ngilu gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini masih makan, mending stop dulu. Karena kasus kali ini sangat sadis. Dimana kasus yang bakal aku bahas ini tuh sempat menyedot perhatian publik Indonesia. Karena cara pelaku menghabisi korbannya itu dengan cara sangat sadis dan nggak terpikirkan sama sekali. Yakni para pelaku ini menusukkan gagang cangkul ke kemaluan si korbannya. Guys, kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus pemerkosaan dan juga kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh para pelaku terhadap seorang wanita bernama Eno Farihah. Yang kala itu dia berumur 19 tahun. Dia adalah seorang karyawati pabrik plastik, yaitu PT PGM. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka masih di bawah umur. Selain dihilangkan nyawa dengan sangat sadis, korban juga mendapatkan kekerasan seksual dari para pelaku. Nah guys, gimana kronologi lengkap dari kasus Eno Farihah, atau dia lebih dikenal dengan kasus Eno Cangkul? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tanggal 13 Mei tahun 2016, Eno Farihah ditemukan oleh teman-temannya sudah tidak bernyawa. Eno ditemukan tewas dengan kondisi yang sudah sangat mengenaskan. Tepatnya di dalam mes karyawan PT Polita Global Mandiri. Kasus dia pada kali itu dikenal sebagai kasus Eno Cangkul. Tepatnya pada 13 Mei tahun 2016 guys, di pagi harinya teman-temannya mulai mencari Eno karena pada hari itu dia tidak masuk kerja. Biasanya Eno ini termasuk anak yang rajin gitu. Karena pada hari itu Eno ini nggak masuk kerja, nah teman-temannya ini mencoba buat menelpon Eno. Namun dari semua HP teman-temannya yang dicoba hubungin, Eno tuh tidak kunjung mengangkat telepon tersebut. Karena teman-temannya ini tahu di mana rumah dan juga kamarnya si Eno. Akhirnya mereka mencoba untuk menjemput Eno ke rumah tersebut. Sampai mereka di depan kamarnya Eno, mereka melihat bahwa kamar tersebut sudah digembok dari luar. Karena pada hari itu teman-temannya Eno ini mulai curiga karena mereka itu tidak megang kunci cadangan. Akhirnya ada seorang laki-laki yang lewat pada kala itu dan mereka minta tolong nih buat mendobrak kamarnya si Eno. Setelah mereka berhasil mendobrak kamar Eno, betapa kagetnya mereka dan semua orang yang berada di situ melihat Eno dalam keadaan yang sudah sangat terkapar dan sangat sadis, dengan keadaan yang sudah meninggal dunia. Aduh sumpah, mau bahas ini kayak serem banget. Nah, pada kala itu mereka menemukan Eno sudah dalam keadaan terbaring tanpa busana dan dalam keadaan gagang cangkul menancap di kemaluan Eno. Orang-orang di situ semua sangat shock. Mereka langsung menghubungi pihak kepolisian. Gak butuh waktu lama bagi pihak polisi guys untuk menemukan pelaku-pelaku biadab itu. Nah, di mana polisi itu mengejar para tersangka dengan melacak teleponnya Eno. Karena ternyata HP-nya si Eno dibawa oleh salah satu pelaku. Pelakunya itu ada 3. Yang pertama ada Rahmat Alim, umur 16 tahun. Dia adalah pacarnya Eno. Dan yang kedua adalah Rahmat Arifin, umur 24 tahun. Dan yang ketiga ada Imam Hafriyadi, berumur 24 tahun. Menurut pihak kepolisian, ketiga pelaku itu memiliki motif yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Nah, kejadian ini bermula di tanggal 12 Mei 2016, sehari sebelum kejadian. Sekitar pukul 11.30 malam, pacarnya Eno yaitu si Rahmat Alim datang ke kamar mesnya Eno. Mereka berpacaran itu baru 1 bulan. Di dalam kamar tersebut, mereka sempat bercumbu. Nah, perselisihan di antara Eno dan pacarnya itu dimulai ketika Eno menolak ajakan Rahmat untuk berhubungan badan. Karena pada hari itu Eno ini takut hamil, jadi dia menolak ajakannya si Eno untuk melakukan Karena Rahmat Alim kesal ajakan dia untuk bersetubuh itu ditolak oleh si Eno, dia keluar dari kamar tersebut dengan rasa kesal dan rasa marah saat dia berada di depan kamar korban. Rahmat Alim ini bertemu dengan Rahmat Arif. Di situ Arif mulai menanyai si Rahmat Alim, "Ngapain lo di sini?" Lalu dijawablah sama si Rahmat Alim, "Enggak, lagi sama Indah." "Indah siapa? Sini nggak ada yang namanya Indah." Nah, di tengah perbincangan mereka berdua, muncullah seorang laki-laki, yaitu tersangka nomor 3, yaitu si Imam. Nah, si Imam ini mulailah menginterogasi lagi si Rahmat Alim. Nah, hingga tepatnya pukul 00:15 di tanggal 13 Mei. Karena Imam dan juga Arif ini nggak tahu Indah itu siapa, dan mereka juga tidak tahu bahwa ada yang namanya Indah di dalam mes tersebut. Akhirnya mereka berdua mengajaklah si Rahmat Alim ini untuk mengecek siapa Indah itu. Sampailah mereka di kamarnya Indah. Ternyata dia lebih dikenal dengan nama Eno Farihah. Selanjutnya Rahmat Alim mengikuti Arif dan juga Imam menuju ke kamarnya Eno Farihah. Sampainya mereka di belakang, mereka melihat bahwa Eno Farihah sedang berada di dalam kamar dengan menggunakan pakaian tank top saja. Nah, mungkin pada hari itu banyak banget setan yang berada di diri mereka. Terbesit rencana untuk memperkaos
si Eno. Selanjutnya Imam langsung membekap wajah Eno dan dia menyuruh si Rahmat Alim buat mencari pisau di dapur. Si Rahmat Alim ini nurut-nurut aja. Pergilah Rahmat Alim ini ke dapur. Sesampainya dia di dapur, ternyata tidak ada satu pisau pun di sana. Akhirnya dia mulailah mencari keluar. Di luar, dia melihat ada sebuah gagang cangkul yang tergeletak di depan mejanya Eno Fariha. Di saat Rahmat Alim sedang mencari pisau, tersangka Arif mulai memperkaos korban. Sementara tersangka Imam terus-menerus membekap wajah Eno Fariha. Selain dibekap dengan bantal, tangan Eno juga dipegang oleh Imam. Setelah Arif ini selesai memperkaos korban, tidak lama kemudian masuklah si Rahmat Alim buat memberikan cangkul, di mana dia itu membawa sebuah cangkul yang gagang itu lumayan besar. Pisaunya nggak ada, ini adanya cangkul. Ya udah, cangkulnya langsung kamu pukul aja ke mukanya si Eno. Tidak ada babi bu, langsunglah Rahmat Alim memukul gagang cangkul itu ke mukanya Eno, sehingga wajahnya Eno berlumuran darah dan mengalami luka terbuka. Karena dia sudah memukul Eno, wajahnya itu penuh dengan darah. Karena dia merasa geli, akhirnya si Rahmat Alim keluar dari kamar Eno. Bener-bener nih pacarnya biadab. Tidak lama kemudian Rahmat Alim masuk lagi ke kamarnya Eno untuk memastikan apakah Eno masih hidup atau tidak. Namun saat Rahmat Alim ini masuk ke kamarnya Eno, dia melihat bahwa tubuhnya Eno itu sudah dililit dengan kain, dan bahkan pada kala itu Eno ini masih hidup, dia masih bisa bernapas. Selanjutnya kedua tangan korban dinaikkan oleh Imam ke atas, sedangkan Rahmat Alim menggigit dada korban. Setelah korban ini tidak berdaya, Arif menyuruh Imam untuk memegang kaki sebelah kanan Eno dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya Arif memegang gagang cangkul itu dan ditancapkanlah ke kemaluan Eno, hingga korban pun meninggal dunia hari itu juga. Gila, sumpah kesel banget. Gue bahas ini tuh kayak mau nangis, tau gak? Kesel banget ada orang yang biadab kayak gini. Saat Arif sedang memasukkan gagang cangkul ke tubuhnya si Eno, Rahmat Ali mengambil HP korban dan dia ke belakang ke kamar mandi untuk membersihkan badan dia yang sudah berlumur darah. Nah, Arif kemudian menyusul ke kamar mandi untuk membersihkan tangan. Nah, selanjutnya Imam kemudian keluar dari kamar. Arif kemudian masuk ke kamar korban untuk mengambil sebuah gembok. Lalu mereka mengunci kamar itu dari luar. Nah, setelah itu kunci gemboknya tuh dilempar masuk ke dalam kamar lewat ventilasi. Setelah pembunuhan itu selesai, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing seperti tidak terjadi apa-apa. Gila ya, ada orang yang macam kayak gini, sumpah. Setelah polisi mendapatkan identitas ketiga tersangka, mereka langsung ditangkap oleh pihak polisian. Setelah diinterogasi, ternyata mereka bertiga ini punya motif yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu tadi si Rahmat Alim. Dia itu kesel sama Eno karena Eno ini kan menolak buat ajakannya si Rahmat Alim buat bersetubuh. Sedangkan Rahmat Arif, dia itu adalah teman korban di satu perusahaan. Dia merasa sakit hati sama Eno karena sering diejek. Sedangkan tersangka Imam, dia juga mengaku bahwa dia tuh sakit hati sama Eno karena cintanya itu ditolak sama Eno. Jadi tiga tersangka ini sebenarnya kenal sama Eno. Pada bulan Juni tahun 2016, mereka bertiga sudah dijerat di meja hijau untuk mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Rahmat Alim yaitu pacar korban, yang pertama kali untuk mencetuskan ide untuk memperkaos korban dengan mengajak kedua temannya itu. Justru dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Nah, di mana Rahmat Alim ini mendapatkan hukuman terlebih dahulu, di mana dia mendapatkan hukuman 10 tahun kurungan penjara karena dia memenuhi unsur untuk pembunuhan berencana, dan kala itu dia juga masih anak di bawah umur. Jadi dia mendapatkan hukuman yakni setengah dari ancaman hukuman orang dewasa. Sementara itu, kedua pelaku lainnya, Rahmat Arif dan juga Imam Hapriyadi, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka berdua dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Nah, di mana majelis hakim itu menilai bahwa mereka berdua memenuhi unsur pidana, yaitu pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap korban, yaitu Eno Fariha. Hakim juga menilai pada kala itu tidak ada hal apapun yang bisa meringankan hukuman dari kedua orang ini selama persidangan berlangsung selama tahun 2016. Gila, dia ada banget kayak kepikiran gitu masukin gagang cangkul. Gila guys, gue baca kasus ini tuh bener-bener kayak hah? Nah guys, kita doakan untuk Eno, semoga dia ditempatkan di sisi terbaik menurut Allah. Dan khususnya untuk pacarnya si Eno yang hanya mendapat 10 tahun penjara, semoga hidupnya nggak akan pernah tenang. Semoga hidupnya itu bakal selalu kepikiran tentang apa yang dia lakuin. Dan gue berharap semoga dia jadi orang gila aja kalau masih hidup. Kalau dihitung-hitung, sudah 8 tahun berlalu.
Nah guys, sampai di sini video kali ini. Dan nantikan video-video aku berikutnya. Mohon bantu support, like, comment, dan subscribe-nya di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you di next video, and bye-bye.